Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, sukacita, sehat, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong, melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami dikaruniai waktu dan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan di sepanjang hari yang baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dikasihi Tuhan, seorang anak muda bernama Jack membuat sendiri sebuah sepeda dari bahan-bahan rakitan yang ia beli secara terpisah. Sepeda itu ia buat secara khusus dan berbeda dari sepeda-sepeda yang lainnya. Ada sebuah cap spesial yang ia sematkan di bodi sepeda itu. Ketika sudah jadi, dengan senang hati ia menaiki sepedanya, berkeliling tempat tinggalnya, melewati berbagai tempat, dan ia tiba di sebuah warung makan untuk mengisi perutnya yang lapar. Setelah selesai makan, Jack tidak dapat menemukan sepeda yang diparkirnya di luar. Sepeda itu hilang. Usahanya untuk bertanya dan mencari pada saat itu sia-sia. Ia pun pulang dengan berjalan kaki. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya, Jack melihat sebuah sepeda yang sangat mirip dengan sepedanya yang hilang di sebuah toko barang bekas. Jack mencoba mendekat dan meneliti. Ternyata benar itu adalah sepeda miliknya. Kepada pemilik toko, Jack berkata, "Pak, sepeda yang itu adalah milik saya." Sang pemilik toko menjawab, "Maaf anak muda, tapi ada orang lain yang membawa dan menjualnya pada saya tadi pagi. Kalau kamu menginginkannya, kamu harus membayar seharga 500.000. Setelah mempertimbangkan, dengan segera Jack berlari pulang dan ia menghitung uangnya yang ada. Tepat tersisa 500.000. Ia bergegas kembali ke toko itu dan memberikan uang tersebut. Sepeda itu pun dibelinya. Saat dalam perjalanan pulang ke rumah menaiki sepeda, dengan hati yang riang namun mata berkaca-kaca, Jack berkata, "Sekarang kamu menjadi milikku 2 kali. Pertama saat aku membuatmu, dan sekarang saat aku membelimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Jack yang membeli kembali sepeda miliknya, Tuhan membeli kita kembali. Tuhan telah menciptakan kita, tapi kemudian kita terhilang oleh karena dosa dan perbudakan iblis. Tapi dengan darahnya yang mahal, Ia membeli kita untuk kembali menjadi miliknya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 ini tertulis, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita semua bukanlah milik kita sendiri. Kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus. Kita telah dibebaskan dari perbudakan iblis, dari hukum dosa dan maut. Hidup kita yang sekarang ini, termasuk tubuh kita, adalah milik Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan adalah otoritas tertinggi yang harus kita ikuti. Tuhanlah yang berhak untuk memberitahukan kepada kita apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan tubuh dan hidup kita. Sungguh betapa luar biasanya kasih Tuhan yang mau datang dan menebus saudara dan saya untuk kembali jadi miliknya. Ia yang menciptakan kita, begitu merindukan untuk memiliki kita kembali, agar kita hidup seturut dengan apa yang menjadi rencananya sejak semula.
Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik hidup kita, mari kita jalani hidup ini bukan dengan cara-cara kita sendiri, bukan menuruti hawa nafsu dosa dan kecemaran, tapi menuruti segenap perintah firman Tuhan. Jangan lagi kita memberontak atau melawan kehendak-Nya, tapi tunduklah dan serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Karena kita adalah milik-Nya, mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dalam segala aktivitas kita di hari ini dan hari-hari seterusnya, ingatlah bahwa kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup yang kita persembahkan untuk Tuhan, yang telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan diri-Nya untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan dan mengajar kami bahwa kami ini adalah milik-Mu. Kami bukan milik iblis, kami bukan milik diri kami sendiri, tapi Engkaulah yang mempunyai kami. Ampunilah kami yang seringkali lupa kepadamu. Kami sering memberontak dan melawan Tuhan, dan lupa bahwa kami ini sesungguhnya adalah milik Tuhan. Kami sadari ya Tuhan akan hal ini, bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Engkau telah membeli dan membayar kami lunas dengan darah-Mu yang mahal. Karena itu kami mau persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami mau melakukan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala apa yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing yang kami hadapi secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menolong kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap yang sedang dalam persoalan, dan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami mujizat dan kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.